Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna, kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu, kuliah, kerja, aktif organisasi, dan berprestasi. Bersama dengan salah seorang yang ahli di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini aku ditemani sama sahabat aku, namanya Wiwin Endarwati. Jadi hari ini kita akan membahas tentang suka duka kuliah sambil kerja, sambil aktif organisasi dan berprestasi juga. Nah, hari ini aku sudah ditemani sama seseorang yang luar biasa sekali, yang sudah sangat expert dalam bidang tersebut. Ya. Silakan Mbak-mbak cantik di sebelah saya untuk memperkenalkan. Oh, sebelumnya kita tepuk tangan dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wiwin Endarwati. Sekarang kesibukannya so sibuk aja sih. Ya, saya kuliah di salah satu universitas di Pamekasan, yaitu Universitas Madura. Sekarang semester 5 karena kemarin baru saja menyelesaikan diploma 2 di Politeknik Negeri Malang dan melanjutkan S1 di Universitas Madura. Selain itu juga bekerja sebagai staf administrasi di Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan juga aktif di beberapa organisasi untuk membranding diri saya. Oke, satu lagi yang belum disebutkan, prestasinya. Oh, prestasi, aduh apa ya prestasinya? Karena kalau saya lihat tuh di di sosial media, terus baca-baca di CV-nya juga barusan. Banyak banget prestasinya, guys. Di sela-sela waktu yang sibuk ternyata prestasinya banyak sekali. Nah, itu prestasi apa aja prestasinya tuh mungkin bisa di Yang prestasi yang tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi atau yang terbaru. yang terbaru kemarin baru aja meraih juara 2 tingkat nasional cover lagu nasional. Keren banget. Tepuk tangan. Terus juga itu ikut kan kemarin 2020-2019 ini masa pandemi ya Kak. Jadi ya panggilnya Kakak. Kenapa jadi manggil kakak? Biasa panggilnya Mimo. Nah, biasa panggilnya Mimo. Ya Besti. Ya gimana Besti, dilanjutkan? Ya, jadi karena kemarin pandemi, jadi lombanya juga lomba-lomba virtual. Jadi ikut vlog macam-macam vlog, ada iklan layanan masyarakat, ada apalagi kemarin itu macam-macam vlog yang berhubungan dengan bagaimana kita agar jauh dari virus COVID-19. Luar biasa sekali, banyak banget tadi prestasinya yang sudah disebutkan gitu ya. Di tengah sela-sela kesibukannya yang bekerja, kemudian belajar juga, kuliah gitu, dan aktif organisasi. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan jurusannya di perkuliahan. Kalau di perkuliahan jurusannya waktu Polinema itu komputer akuntansi karena advokasi kan. Terus melanjutkan di sini di Unira itu akuntansi. Tetap satu rumpun di Fakultas Ekonomi. Berhubungan juga sama kerjaan aku, kan staf administrasi, itu aku bagian keuangan. Jadi kayak ngurus pajak, ngurus kas kantor juga. Jadi berhubungan dengan jurusan di kampus. Oke. Nah, sekarang apa sih yang melatar belakangi seorang Wiwin Endarwati untuk memilih kuliah sambil bekerja, kemudian aktif organisasi, aktif di volunteer juga, dan banyak prestasinya juga. Apa yang membuat kamu termotivasi untuk memilih jalan ini gitu ya? Memilih jalan baik tersebut. Soalnya dari dulu, dari SD
itu aku sudah ditarget sama almarhum ibu aku. Jadi beliau ambisius sekali gitu. Jadi mulai dari SD tuh sudah diberi perencanaan, nanti kamu SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, nanti begini dan begitu. Itu aku dari SD ya, dari SD. Nah dari itu aku awalnya yang ya udahlah easy going aja gitu. Terus ya biasa lah kalau ibu-ibu kita gitu ya, pasti kan kalau urusan prestasi terus nilai sekolah itu pasti dibandingkan dengan anak tetangga. Itu pasti udah itu udah menjadi rahasia umum begitu ya. Jadi yang membuat saya tertekan dan semangat harus lebih dari tangga saya gitu. Nah, lihat masih udah peringkat 1. Iya. Giliran peringkat 1 terus ada nilai yang kurang aja dari si tetangga saya tuh. Udah peringkat 1-nya udah tidak dibaca lagi. Dari situ akhirnya sampai kepada sudah punya pemikiran bahwa nanti SMP, SMA, kuliahnya itu gak boleh pakai biayanya orang tua, pakai uangnya orang tua gitu. Sebisa mungkin nanti masuk harus jalur lewat lomba nih gitu. Jadi alhamdulillahnya Allah mudahkan semuanya. SMP juga masuk SMP jalur lomba juga waktu itu di SMP Negeri 2 Pamekasan. Terus SMA-nya masuk di SMA 4 juga karena jalur lomba tadi. Dan nah itu kan sudah tanpa biaya ya. Dan pas waktu mau kuliah itu benar-benar bertekad gitu, nanti ini aku kalau udah SMA, udah keluar dari SMA, udah lulus kuliah aku harus mandiri, nggak boleh minta uang lagi sama orang tua gitu. Jadinya waktu itu aku sempat itu sih bingung gitu, ini mau kuliah dulu atau kerja dulu atau kuliah sambil kerja, ini bisa gak ya kayak gitu. Jadi akhirnya aku cari link dulu mana kerjaan yang bisa kuliah, dan waktu itu benar-benar gak ada ya, benar-benar sedikit sekali. Jadinya waktu itu aku bilang ke babe aku, ngomong, "Be, ya udah aku mau kerja aja dulu, nanti kuliahnya kalau sudah kerja aku mau nabung dari hasil kerja aku itu, baru nanti mau ngelanjutin kuliah ke S1," aku bilang. Nah, dan waktu itu alhamdulillah aku sebenarnya waktu itu sudah ngirim lamaran ke mana-mana lewat web, juga sudah terhubung lewat sosial media, terus ngirim ke perusahaan-perusahaan gitu, terus juga ke toko-toko, dan tidak ada satupun yang keterima. Nah waktu itu kebetulan di Dewan Pendidikan itu lagi membuka lowongan pekerjaan, dan akhirnya ngirim lowongan pekerjaan di situ. Dan sebelum itu kenapa aku tahu bahwa di Dewan Pendidikan itu ada lowongan pekerjaan, karena sebelumnya aku sudah gabung jadi relawan literasi di Kampung Pendidikan Mantirasena. Jadi di situ aku jadi pengajar, relawan literasi itu ngajar adik-adik SD waktu itu. Karena namanya relawan ya, yang nggak dibayar gitu. Mungkin berkahnya dari itu juga ya. Betul. Kan Allah juga bilang jika kamu memudahkan urusan orang lain, maka Allah sendiri yang akan memudahkan urusan kamu. Nah, itu jalannya di situ. Alhamdulillahnya kebetulan pengurus Dewan Pendidikan itu yang punya Kampung Pendidikan, maksudnya foundernya Kampung Pendidikan Mantirasena itu salah satu dari pengurus Dewan Pendidikan. Akhirnya dikasih tahu bahwa ada lowongan, saya ngirim surat lamaran di situ dan interview, alhamdulillah keterima. Itu tahun 2017, dan alhamdulillah banget Allah mudahkan ya. Iya. Waktu itu juga ada membuka perekrutan pendaftaran mahasiswa baru. Oh iya. Yang di Politeknik Negeri Malang. Tapi itu yang PSDKU Pamekasan. Jadi Polinema itu bukanya di sini di Pamekasan, buka cabang di sini. Nah, waktu itu tapi cuma D2. Nah, aku mikirnya itu ini mumpung ada kesempatan gitu. Bapak juga bilang, ya terserah kamu gitu. Kamu mau fokus kerja oke, mau kuliah sambil kerja juga oke. Yang penting kamu bisa nimbangin keduanya gitu.
Dan waktu itu aku sholat istikharah karena itu kan menyangkut masa depan aku ya, gak boleh setengah-setengah gitu kan. Dan alhamdulillah hasilnya baik dan juga dapat ridho kan dari wabe aku. Jadinya ya udah lanjut aku daftar yang ke Polinema dan keterima. Dan alhamdulillahnya ternyata itu masuknya pun aku selalu bisa ngatur jadwal gitu. Jadi selalu pulang kerja aku langsung kuliah waktu itu. Oke, ya. Jadi tadi motivasinya karena mulai dari kecil itu memang sudah terbiasa dilatih untuk mandiri gitu ya, untuk berprestasi gitu ya. Oh ya, terkait dengan tadi selalu bisa memanajemen waktu ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi kuliah, manajemen waktu antara kuliah dengan kerja, kemudian dengan organisasi juga dan berprestasi. Nah, gimana caranya Wiwin untuk manajemen waktu itu dengan baik? Karena kan kalau kita tahu kerjaannya Wiwin ini di instansinya, institusinya itu kan terkait dengan waktu gitu ya, bukan pekerjaan yang bisa dikerjakan di waktu-waktu yang kita inginkan gitu, tapi terkait dengan peraturan kantornya. Kemudian kuliahnya juga terkait dengan peraturan kampus dan organisasinya juga begitu kan ya. Nah, gimana Wiwin memanajemen waktu untuk hal-hal itu gitu? Iya. Kalau dibilang aku orang yang pandai manajemen waktu dengan baik, bagus banget gitu enggak ya. Aku juga masih sekarang proses belajar, tapi Tapi itu udah keren banget ya. alhamdulillah Untuk, sejauh ini caranya itu adalah awal-awal itu aku juga amburadul sih, masih kewalahan gitu. Nah, ini gimana aku cara bagi waktunya antara kerjaan, terus ya waktu buat kerja, waktu buat kuliah, masih kan juga ada waktu aku untuk keluarga, juga waktu aku untuk aku sendiri, nge-branding diri aku sendiri gimana gitu, sama waktu sama organisasi. Awalnya memang kewalahan, tapi waktu itu aku kan punya kebiasaan yang mungkin bisa ditiru, insya Allah semoga bermanfaat. Setiap pagi itu ngedengerin kajian, meskipun beberapa menit gitu ngedengerin kajian. Di situ disebutkan bahwa kalau ingin mengatur waktu dengan baik maka jaga sholat. Jaga sholat. Nah, waktu itu aku evaluasi diri dari itu. Ini aku beradul apa karena memang sholat yang tidak tepat waktu seperti itu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita udah banyak kerjaan nanti sholatnya tuh di nanti gitu. Udah nanti habis ngerjain tugas ini, ngerjain tugas itu baru sholat. Nah, kayak gitu. Akhirnya aku mencoba memperbaikinya dari sholat itu gitu. Jadi memperbaiki waktu sholat dulu. Terus setelah itu juga aku bikin to-do list. To-do list. Jadi setiap pagi itu juga target apa aja yang mau dikerjakan gitu, atau tugas-tugas apa yang mau dikerjakan. Sampai sekarang pun aku tuh selalu punya namanya buku notebook gitu. Nah, ini isinya tugas-tugas aku, tugas-tugas di kantor, tugas-tugas di kuliah, tugas-tugas di beberapa organisasi. Seperti itu. Keren banget. Jadi benar-benar semuanya ditulis. Jadi yang mana yang lebih urgent ya udah itu duluan yang aku kerjakan gitu. Sama ada to-do list yang memang dalam sehari itu kamu harus capai target apa aja, kerjaan apa aja yang harus kamu lakukan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama memang jaga sholat, yang kedua itu bikin to-do list. Oke, gitu ya. Jadi memang aku teringat dengan quotes ya. Kalau misalnya kita meninggalkan sholat, maka kita akan kehilangan segalanya gitu ya. Jadi memang kayaknya itu bener ya. Kalau kita mau manajemen waktu dengan baik, maka sholatnya harus tepat waktu, dijaga dengan baik. Ini salah satu reminder juga untuk saya ya, untuk kita semua begitu ya. Oke, sekarang aku mau tanya, ada nggak sih kendala atau rintangan-rintangannya gitu ya ketika menyelesaikan banyak progres itu dalam satu waktu, dan gimana caranya kamu menghandle semuanya ketika ada banyak sekali tugas gitu ya, tugas kuliah lah, tugas kantor, kemudian tugas organisasi, belum lagi event-event tertentu gitu ya. Itu gimana caranya kamu menghandle semua tugas-tugas itu?
Kalau yang namanya rintangan ujian itu sudah menjadi apa ya? Sahabat. Maka sahabat dekat banget dong aku. Jadi makanan. Jadi maksudnya tuh setiap manusia yang pastinya melewati itu gitu, dan aku percaya bahwa capaian yang luar biasa itu pasti didapatkannya dari ujian yang juga luar biasa gitu. Jam terbang yang luar biasa. Benar. Jadi bagaimana aku melewati rintangan-rintangan itu? Memang kadang itu kalau udah di organisasi mau ngadain event terus dipilih ternyata bagian BPH-nya, maksudnya panitia inti gitu. Nah itu udah belum lagi sama tugas kantor, belum lagi sama tugas kampus. Nah bagaimana aku menyelesaikan itu? Ya benar-benar kadang sampai nggak tidur atau hanya tidur beberapa jam gitu. Jadi benar-benar kayak yang habis nyelesain tugas A ya ke B ke C ke D gitu. Jadi benar-benar yang ngatur waktunya tadi gitu. Manajemen waktu dengan ada nggak sih waktu apa ya? Pernah nggak sih kamu di suatu waktu tuh ngerasa kayak, aduh aku tuh capek banget gitu ya dengan semua hal yang aku lakukan ini, kegiatan-kegiatan ini gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa ngedown? Dan ketika kamu ngerasa ngedown, apa yang membuat kamu kemudian termotivasi untuk bangkit lagi, untuk menyelesaikan semuanya sampai sekarang ini, gitu ya, sampai jadi Wiwin yang sekarang ini? Aduh, Wiwin sekarang belum apa-apa ini. Itu menurut aku juga hal wajar sih, mungkin semua manusia merasakan itu gitu. Dan itu pasti, dan sering banget aku malahan kayak yang karena mungkin saking capeknya kayak Gitu ya. Ini banget. Aku ngapain gitu, kayak yang udah capek ngeluh. Tapi kalau inisiatif mau bundir gitu nggak ada sih. Mau bunuh diri. Nggak. Inisiatif. Nggak pikir kayak gitu, nggak ada. Paling ya cuma capek karena itu. Ya aku kalau ada problem yang numpuk, misalkan ada problem di kerjaan terus ternyata juga ada problem di organisasi, itu aku selalu dengan yang pertama pasti aku nangis banget itu, nangisnya entah ya maksudnya tuh dalam sholat atau sendiri aja doa gitu, dan selain itu aku juga selalu bercerita ke orang-orang terdekat termasuk Mimo. Ini juga iya salah Saya satu juga begitu ya. Iya, salah satu inspiring moment buat saya karena selalu memberikan quote-quote yang menyemangati gitu. Ya jadi saling support. Iya, saling support, momen support momen seperti itu. Jadi ketika sudah diingatkan dengan teman-teman, dengan banyak teman-teman diingatkan, ayo semangat lagi, akhirnya ngapain sih kayak gini, ya udah semangat lagi gitu. Dengerin kajian juga termasuk kayak gitu, jadinya move up lagi. Toh hidup juga cuma sekali gitu ya, dan kita harus memanfaatkan kehidupan ini dengan hal-hal yang luar biasa gitu. Sebelum kita closing, saya mau minta satu motivasi gitu ya dari kakak cantik ini dari seorang Wiwin Endarwati untuk kita semangat dalam hal apapun. Itu ya moto hidup aku. Moto hidup aku, dia juga inti dari jawaban kenapa aktif masih kerja kuliah tapi juga aktif bersosial, maksudnya berorganisasi dan lain sebagainya, itu adalah just useful for everyone. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi hidup kamu buat apa sih gitu, kalau nggak buat orang lain juga. Jadi kalau misalkan kayak aku nih berlomba-lomba ibadahnya, aku pasti kalah gitu. Jadi menurut aku yang paling mudah adalah ya bermanfaat buat orang lain itu. Jadi ya semangat bermanfaat buat orang lain. Keren banget ya guys. Semoga guys, itu adalah obrolan santai kita tentang kerja, kuliah, kemudian organisasi dan berprestasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga masih bisa ketemu lagi dengan kakak Wiwin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.